Bau disinfektan dan suara monitor rumah sakit jadi latar belakang hari itu. Aira duduk di kursi, matanya bengkak, rambut aut-autan. Aluna tertidur di sofa kecil dekat jendela. Di ranjang, ayah Aira berbaring lemah dengan infus menancap di tangan. Wajahnya masih dihiasi stiker pelangi yang belum sempat dibersihkan. Begitu ayahnya membuka mata, Aira langsung berdiri. Ayah, senyum kecil terbit di wajah lelaki itu. Hidupku kayak sinetron Yara, pingsan di depan anak sendiri. Untung gak diiringi backsound lagu galau. Aira mengerutkan dahi, tidak ikut tertawa. Ayah, kenapa gak bilang dari awal? Kenapa nyembunyiin? Ayahnya terdiam, lalu menatap langit-langit. Karena ayah tahu kamu bakal begini, ngamuk kayak banteng luka, cerewet kayak toa majelis. Serius ya, ini bukan soal drama, ini soal hidup mati. Justru karena itu, ayah gak mau kamu habiskan hari-hari nangis dan mikirin penyakit ayah. Kamu punya hidup sendiri, Ra, kamu harus bahagia. Aira memalingkan wajah, air matanya menetes diam-diam. Tapi ayahnya melanjutkan, suaranya perlahan tapi jelas. Kamu masih ingat pesan terakhir ibumu sebelum meninggal? Aira menoleh pelan. Ayahnya tersenyum, mata menerawang. Dia bilang, kamu boleh keras, boleh galak, boleh nyebelin, tapi jangan pernah berhenti jadi diri kamu yang penuh kasih. Jaga anak kita dan ajari dia tertawa di tengah duka. Karena hidup gak pernah janji buat selalu muda. Aira terdiam. Tangisannya pecah perlahan. Ayah pikir kalau ayah kasih tahu kamu akan lupa cara tertawa. Dan itu artinya ayah gagal jaga pesan ibumu. Tiba-tiba suara kecil menyela. Jadi Aira harus tetap ketawa gitu? Tanya Aluna sambil duduk di sisi ranjang. Aira cepat mengusap air matanya. Iya nah, tapi boleh kok nangis dulu biar ketawanya lebih lega nanti. Aluna tersenyum, lalu dengan polos berkata, kalau gitu nanti kita bikin pesta kejutan buat ayah. Pakai balon, stiker unicorn, dan wig pink. Ayah Aira tertawa kecil, batu-batu, tapi matanya berbinar. Astaga, ayah gak sakit jantung, tapi dengan dengar rencana kalian, rasanya pengen langsung KO. Aira menimpuk pelan bantal ke ayahnya, jangan lebay. Tuh, udah mulai galak lagi, tandanya kamu baik-baik aja. Mereka tertawa bersama. Dalam ruang rumah sakit yang dingin itu justru kehangatan mereka mengisi udara. Hari-hari berlalu seperti biasa. Setidaknya dari luar, kantor tetap ramai. Deadline tetap datang tanpa ampun dan Aira tetap Aira. Ceplas-ceplos, cerewet, tapi cekatan dan tidak pernah telat mengirimkan laporan yang Re minta. Namun Re tahu ada yang berubah. Kadang saat Aira duduk sendiri di pantry sambil melamun, ekspresinya berbeda. Senyum di wajahnya masih sama lebar, tapi sorot matanya ada sisa air yang tak sempat jatuh. Di lain waktu, Ray pernah melihat Aira duduk di tangga darurat, memandangi ponselnya lama, sebelum akhirnya mengusap cepat sudut matanya yang beranjak seperti tak terjadi apa-apa. Bukan hanya sekali, dan entah sejak kapan, Ray jadi terbiasa memperhatikan itu. Beberapa malam kemudian, Ray menyetir mobilnya sendiri ke rumah sakit, mendampingi Aira yang duduk di sampingnya. Diam. Mereka hanya berbicara sedikit, kadang hanya soal jalanan macet atau tentang nasi goreng rumah sakit yang rasanya seperti bantal empuk, mengenyangkan tapi gak ada rasa. Tapi saat mereka duduk di ruang rawat mendengar ayah Aira bercerita tentang masa mudanya yang penuh dengan petualangan, Ray diam-diam menikmati semuanya. Jadi dulu saya pernah kabur dari polisi naik sepeda angin, cerita si ayah. Aira melotot, ayah jangan dibocorin ke bosku dong, malu. Ray tertawa, justru saya makin yakin kamu anak dari legenda.
Malam itu setelah menjenguk, Ray dan Aira duduk di bangku taman rumah sakit. Langit malam bertabur bintang dan udara dingin menyelimuti pelan-pelan. "Maaf ya Pak Ray, kadang saya kelihatan ceroboh akhir-akhir ini," kata Aira pelan. Ray menoleh, "Kamu masih tetap kerja lebih cepat dari semua stafku, jadi nggak usah pura-pura minta maaf." Aira terdiam. "Kadang saya takut ayah saya nggak akan punya waktu lama." Ray menatapnya dalam. "Kalau kamu butuh seseorang buat dengerin, saya bisa. Bahkan kalau kamu mau marah, nangis, atau minta dibeliin es krim jam 2 pagi, saya tetap dengar." Aira tertawa kecil tapi matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, siap-siapin es krim ya Pak." Beberapa hari kemudian, dokter menyatakan kondisi ayah Aira stabil dan boleh pulang. Tapi harus istirahat total, jangan angkat-angkat galon lagi Pak, pesan dokter. "Lah, saya angkat hati anak orang aja kuat dok," celetuk si ayah. Melirik Aira yang langsung memukul pelan lengannya. Mereka pulang dengan bahagia. Aluna menyambut di depan rumah dengan pelukan dan topi pesta dari kertas. Ayahnya Aira pulang, hore! Ray ikut mengantar, bahkan membantu memasukkan tas ke dalam rumah. Ia duduk sebentar, ikut minum teh manis buatan Aira. "Kamu tahu, Ra?" bisik si ayah saat Ray sedang melirik lihat lukisan lama di dinding. "Apa? Bosmu itu nggak cuma cakep, tapi juga orang yang tahu caranya ada di saat yang pas." Aira melirik Ray lalu menunduk. "Iya ya, saya juga mulai takut kalau saya mulai berharap." Hari itu cerah, bahkan langit seolah tahu kalau ada sesuatu yang istimewa sedang dipersiapkan di sebuah rumah kecil di sudut kota. Di dalamnya, dua orang perempuan dengan energi berlebihan tengah sibuk membuat kekacauan. Kejutan. "Aluna, jangan campurin permen karet ke adonan kue. Itu bukan topping, itu jebakan," seru Aira panik, menarik mangkuk adonan dari tangan Aluna yang sudah bersemangat memasukkan semua jenis manisan dari toples. "Tapi warnanya lucu," protes Aluna sambil menjilat jari lengketnya. "Lucu kalau di lukisan, bukan di mulut orang." Mereka sudah sejak pagi merencanakan misi rahasia bertajuk Operasi Kejutan Penuh Bahagia untuk Ayah Hebat. Aluna bahkan menggambar poster sendiri bertuliskan "Selamat menjadi orang tua hebat meski sudah nggak boleh angkat galon." Aira tertawa begitu melihat lukisan itu. "Aluna, kamu tahu nggak? Kamu ini kayak aku waktu kecil, penuh ide, penuh tanya, dan penuh kekacauan," gumam Aira sambil membersihkan tepung dari wajah anak kecil itu. "Tante Aira kayak mama." Aira terdiam sebentar, lalu mengusap kepala Aluna. "Mungkin lebih mirip teman main gila-gilaan kamu." Beberapa jam kemudian rumah Aira berubah jadi studio pesta mini. Ada balon dari karet gelang, kue bentuk hati yang tidak terlalu simetris tapi wangi, dan poster-poster warna-warni hasil buatan Aluna yang menempel di dinding seadanya. Bahkan boneka-boneka kecil milik Aluna berjajar di sofa seperti tamu kehormatan. "Tante Aira, ini boneka yang ikut pesta ya, namanya Kiki, Koko, dan Kiki Koko." "Nama kreatif ya, ganti-ganti dikit dong, bosen dengernya." Yang satu ini namanya Kuku." Aira mengelus dada. "Aku nyerah." Sore harinya, ayah Aira baru pulang dari kontrol rumah sakit, diantar oleh Ray seperti biasa. Begitu masuk rumah, lampu tiba-tiba padam. Ayah Aira sempat menggerutu. "Loh, listrik mati. Aira!" Tiba-tiba lampu menyala, balon-balon menggelantung, kue berlampu lilin menyala di meja, dan dua orang berdiri di tengah ruang tamu dengan topi kerucut miring di kepalanya. "Surprise!" teriak Aira dan Aluna serempak. Ayah Aira tertegun, wajah kerasnya perlahan mencair. "Kita rayakan kamu hari ini ya, bukan ulang tahun sih, tapi ulang semangat," ujar Aira sambil membawa kue.
Aluna maju menyerahkan poster konyolnya. Ini dari aku, karena kamu keren meskipun gak boleh angkat galon. Ayah Aira tertawa keras menepuk-nepuk kepala Aluna. Aku ini belum pernah dirayakan kayak gini sejak ibumu masih ada, katanya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ray berdiri di pojok ruangan ikut tersenyum. Kalau gini caranya, saya bisa daftar jadi bagian dari keluarga juga enggak? Harus tanya ketua geng, kata Aira sambil melirik Aluna. Aluna mengangguk manis. Boleh, tapi harus ikut nyapu tiap hari Minggu ya. Ray tertawa mengacungkan jempol. Deal. Malam itu ditutup dengan makan malam sederhana tapi hangat. Ayah Aira makan dengan lahap dan sesekali tertawa sampai batuk karena Aluna menceritakan cerita tentang boneka yang bisa nyanyi rap. Sebelum tidur, Aira dan Aluna duduk di teras rumah. Langit gelap tapi penuh dengan bintang. Aira, panggil Aluna pelan. Kalau nanti ayah kamu sakit lagi, kita bikin pesta lagi ya, biar dia senyum terus. Aira menatap gadis itu. Lama, iya nah, tapi semoga kita bisa bikin dia senyum, bukan karena pesta aja, tapi karena setiap hari kita temani dia, kita sayangi dia. Aluna mengangguk. Dan di balik jendela, ayah Aira yang duduk diam memandangi mereka dari dalam tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu betapa beruntungnya ia, bukan hanya karena sembuh perlahan, tapi karena hidupnya kini tak lagi sepi. Hari itu hari Minggu. Hujan rintik turun sejak pagi, membuat udara sedikit dingin dan langit mendung menggantung. Tapi suasana di rumah Aira hangat dan ramai, terutama sejak kedatangan Ray yang tiba-tiba muncul di depan pintu dengan 2 kantong plastik berisi sarapan. Permisi, saya bawa logistik, ujar Ray sambil mengangkat kantong roti bakar dan susu. Aira melongo dari dapur, masih mengenakan kaos kebesaran bertuliskan kopi dulu, baru hidup. Pak Re, hari Minggu loh, kenapa nggak santai aja di rumah? Ray nyengir, niat awalnya santai tapi bosen, jadi ingat 2 makhluk di rumah ini yang bisa bikin hidup rame. Jadilah saya kesini. Aluna yang sudah bangun sejak subuh langsung menjerit kegirangan begitu tahu Ray datang bawa roti keju. Mereka pun sarapan di ruang tengah sambil duduk lesehan beralaskan karpet tipis dengan suara hujan di luar jendela yang sedap sebagai latar. Beberapa waktu berlalu, Aluna asyik menggambar di atas lantai, sementara Aira dan Ray duduk berdampingan di sofa, menikmati teh hangat. Obrolan mereka ringan, mengalir seperti biasa, sampai akhirnya Aira menoleh, suaranya sedikit pelan. Ray, aku boleh tanya sesuatu? Tentu. Aira menarik nafas, lalu menatap muk teh di tengahnya. Ibu Aluna, dia seperti apa orangnya? Ray terdiam, senyumannya redup perlahan, tatapannya mengarah ke luar jendela, tempat hujan masih turun pelan. Dia wanita yang lembut, tenang, suka nulis puisi, punya suara yang selalu bikin Aluna tenang waktu kecil. Aira mengangguk pelan, merasakan kehangatan dan kesedihan di balik kata-kata Ray. Dia meninggal waktu Aluna umur 2 tahun, lanjut Ray pelan. Kecelakaan di luar kota saat dinas. Sejak saat itu semua berubah. Rumah kami sepi, aku belajar jadi ayah dan ibu sekaligus. Dan Aluna, anak sekecil itu, harus belajar kehilangan lebih dulu dari yang lain. Suasana hening sesaat. Aira menatap Ray dalam-dalam. Ada sesuatu yang menghangatkan di dadanya. Kegaguman, rasa hormat, dan entah kenapa juga sedikit rasa aneh. Dia pasti sangat mencintai kamu dan Aluna, gumam Aira. Ray mengangguk. Aku percaya itu. Kemudian Aira tersenyum kecil. Kamu pasti banyak yang suka ya, sejak jadi duda keren begini. Ray melirik geli. Ih, kamu bilang aku keren? Jangan GR, aku lagi ngomongin secara umum. Tapi kamu gak jawab pertanyaanmu sendiri. Banyak yang suka, tapi aku gak terlalu peduli, ucap Ray dengan santai. Aira mengangkat alisnya. Kenapa? Ray memiringkan kepala dan tersenyum setengah. Karena sekarang pikiranku agak sibuk mikirin seseorang. Jantung Aira
seperti tersentak. Tapi sebelum ia sempat menanggapi, Aluna mendadak berdiri dengan semangat. "Tante Aira, aku bikin gambar kamu dan papa loh." Mereka sama-sama menoleh. Di atas kertas ada gambar 3 orang. Re, Aira, dan Aluna. Pegangan tangan dengan tulisan besar di atasnya. "Keluarga aneh tapi bahagia." Aira langsung tertawa. Re mengelus kepala Aluna sambil ikut terkekeh. "Tuh kan, masa depan udah digambarin tuh sama Aluna," ujar Re menggoda. Aira melempar bantal ke arah Re sambil pura-pura cemberut. Tapi saat malam tiba dan ia berbaring di ranjang sendirian, Aira memejamkan mata sambil mengingat lagi kata-kata Re. "Pikiranku agak sibuk mikirin seseorang." Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berbisik sendiri. "Jangan-jangan aku yang dimaksud. Atau aku yang kegeeran." Dan hujan yang turun sejak pagi masih belum berhenti. Ruang kerja ayah Re di ruang keluarga mereka di kawasan elit itu seperti museum. Mewah, penuh kayu mahoni dan lampu gantung kuno. Tapi dingin. Re duduk di hadapan ayahnya. Tubuhnya tegap tapi matanya jelas menyimpan tanya. Ibunya duduk di sebelah kanan ayahnya. Tenang seperti biasa. Senyum manis di wajahnya tampak dipaksakan. "Re," kata ayahnya membuka percakapan dengan suara tegas, "kamu sudah tahu perusahaan kita dalam pembicaraan akhir soal merger dengan grup Samudra Prima." Re mengangguk pelan. "Iya, aku yang mengurus negosiasi bagian baratnya." Ayahnya memutar kursi, menatap keluar jendela besar ke arah taman yang sedang disirami otomatis. Dan sebagai bagian dari penguatan relasi, mereka mengusulkan dan kita sepakati sebuah aliansi keluarga. Putri mereka, Nadira, akan kita jodohkan denganmu. Re menegang. Sekilas ia tertawa kecil, berharap itu hanyalah candaan korporat biasa. Tapi ekspresi sang ayah tetap dingin dan serius. "Ini bukan zaman kerajaan, Pak," ucap Re dengan pelan. "Tapi kamu bukan orang biasa juga, Re. Kamu pewaris dari 3 perusahaan besar, CEO muda, simbol regenerasi bisnis kita, dan lebih dari itu, ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang masa depan perusahaan keluarga. Kita bicara tentang warisan yang harus dilindungi." Suasana semakin berat. Ibunya menyentuh tangan suaminya dengan lembut, seolah ingin meredakan ketegangan. "Sayang, kita mengerti ini berat, tapi kamu tahu, dulu pun kami sudah beri kamu ruang untuk memilih ketika kamu memutuskan untuk menikahi almarhumah." Re langsung menatap ayahnya dengan tajam. "Iya, Pak, dan waktu itu pun Papa cuma setengah merestui karena Mama Aluna bukan dari kalangan atas, karena dia cuma guru honorer yang suka nulis puisi dan mengajar anak-anak kampung." Ayahnya menghela nafas panjang. "Dan lihat akibatnya, kamu harus membesarkan Aluna sendiri. Kami tidak ingin kamu mengulangi hal yang sama. Jadi, sekarang Papa mau aku nikah bukan karena cinta, tapi karena saham, karena tanggung jawab." Re bangkit berdiri. Emosinya tertahan, tapi matanya mulai mengeras. "Papa, kalau hidup ini semua tentang akuisisi, merger, dan keuntungan, lalu kapan aku bisa jadi manusia biasa yang berhak memilih siapa yang ada di sisiku?" Ayah menatap balik, sama tegasnya. "Kamu boleh memilih, tapi pilihanmu harus seimbang dengan posisi yang kamu emban. Karena semua yang kamu punya sekarang, nama besar, jabatan, akses, itu semua juga datang dari sistem yang membesarkanmu." Ibunya berdiri perlahan, berjalan ke arah Re dan menatapnya dengan lembut. "Kita tidak memaksa, Re, tapi pikirkan baik-baik. Apakah kamu siap melawan sistem ini hanya karena seseorang yang bahkan kamu sendiri belum yakin akan bertahan untuk waktu yang lama?" Re tidak menjawab, tapi pikirannya langsung mengarah ke Aira. Cewek ceplas-ceplos yang hobi makan keripik di ruang kerja, yang bisa berdebat dengannya tentang jenis huruf di presentasi, yang bisa membuat Aluna tertawa sampai jatuh dari sofa, yang dengan mata berkaca-kaca memarahi ayahnya di rumah sakit hanya karena terlalu sayang. Dan untuk pertama kalinya, Re takut kehilangan. Ruang rapat di Hotel Bintang 5 itu terlalu sunyi untuk sebuah kesepakatan bisnis sebesar ini. Re duduk di sisi kanan meja panjang berlapis marmer.
Di seberangnya duduklah pria parubaya berjas kelabu dengan postur kaku. Tuan Arman Kusuma, pemilik grup Samudra Prima sekaligus ayah dari wanita yang kini jadi topik hangat dalam hidup Ray. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Ray, ujar Tuan Arman sambil menyodorkan tangannya. Ray menjabat tangan itu dengan sopan. Senang bisa bekerja sama dengan Anda, Pak Arman. Beberapa kata pembuka dibahas tentang potensi pasar, sinergi distribusi, efisiensi. Semua terdengar seperti kutipan dari laporan tahunan perusahaan. Hingga akhirnya pembicaraan mulai menyentuh faktor keluarga. Saya tahu ini terlalu kuno bagi sebagian orang, Ray, ujar Tuan Arman sambil menyesap tehnya. Tapi saya percaya kolaborasi keluarga membawa jaminan loyalitas yang tidak bisa dibeli. Dan Nadira, dia sangat menghargai keluarga. Itu sebabnya saya usulkan pertemuan pribadi. Ray mengangguk singkat, tidak menolak, tidak mengiyakan. Sekedar menunjukkan bahwa ia mendengar. Tak lama pintu ruangan dibuka. Masuklah seorang wanita muda dengan langkah tenang dan percaya diri. Rambut hitam panjangnya digulung rapi, setelan coklat susu membalut tubuh semampainya. Dan wajahnya, Ray menoleh, sekilas matanya membulat. Nadira? Dia tersenyum, tidak malu-malu tapi juga tidak terlalu hangat, cukup untuk menunjukkan bahwa ia mengingat Ray, namun cukup formal untuk menjaga jarak. Aku sempat gak percaya waktu ayah bilang akan dijodohkan sama Ray Anviano. Ia tertawa kecil, si kakak kelas yang dulu terkenal jutek dan jarang senyum. Ray tersenyum kaku. Dulu kamu kecil banget, sekarang udah jadi calon direktur keuangan. Aku nggak kecil, kamu aja yang gede duluan, selorohnya. Mereka saling duduk. Tuan Arman memutuskan memberikan mereka waktu berbincang berdua. Ray dan Nadira pun berpindah ke lounge hotel. Duduk di dekat jendela besar yang menghadap taman. Gimana kabar kamu? Tanya Ray membuka obrolan. Baik, sibuk dan ya masih kaget, jawab Nadira jujur. Kaget? Iya, dulu aku kira kamu bakal nikah sama model atau aktris Korea. Taunya malah denger-denger kamu sempat nikah sama guru TK. Ray tersenyum tipis. Dia ibu dari anakku. Nadira langsung menatapnya, merasa bersalah. Maaf ya, aku tidak bermaksud buat menyindir. Tidak apa, itu masa lalu dan tetap aku syukuri. Nadira mengangguk pelan. Ray, boleh jujur? Ray menoleh. Aku nggak yakin kita cocok. Kita terlalu dibuat-buat. Aku tahu ini semua demi perusahaan, merger, keluarga, saham. Tapi aku bukan seseorang yang bisa pura-pura. Ray menatapnya lebih lama dari yang ia sadari. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia merasa lega. Kamu tahu, ujar Ray perlahan, aku juga berpikir hal yang sama. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena sama-sama tahu mereka baru saja dipaksakan berperan dalam sebuah drama yang mereka tidak pilih. Malam turun pelan di atas rumah sederhana milik ayah Aira. Di luar, suara jangkrik bersaut-sautan, lampu teras temaram. Dan dari kamar tengah, sayup terdengar suara tawa kecil Aira dan Aluna yang sedang beres-beres dapur. Ray duduk di ruang tamu yang tak terlalu luas, hanya ditemani cahaya redup dari lampu di dinding. Di hadapannya, ayah Aira bersandar di kursi kayu. Selimut menutupi kaki, nafasnya sedikit berat. Di tangannya ada segelas teh hangat yang tadi disiapkan Aira tapi belum sempat disentuh. Kamu betah juga ya nongkrong di rumah ini, ucap ayah Aira tiba-tiba. Suaranya parau tapi diselipi tawa kecil. Ray tersenyum. Betah pak, di sini hangat, nggak seperti kantor. Ayah Aira mengangguk pelan, lalu terdiam lama sebelum akhirnya membuka suara lagi. Kamu tahu Ray, dulu waktu Aira masih kecil, ibunya suka bilang, kita nggak bisa kasih banyak harta buat anak ini, tapi kita harus ajari dia jadi orang yang kuat. Dan ya, saya pikir kami berhasil. Dia keras kepala, barbar, dan ya cerewet, ya, tapi hatinya lembut.
Ray tertawa kecil. Saya tahu itu, Pak. Saya kena omelnya tiap hari. Ayah Aira ikut tertawa pelan, tapi batuknya kemudian menyela. Ray sigap membantu menepuk punggungnya, lalu duduk lagi. Maaf ya, ucap ayah Aira dengan pelan. Tubuh ini sudah mulai karatan. Dokter bilang, ya kamu tahulah. Penyakit ini kadang bukan soal sembuh atau enggak, tapi soal waktu. Ray menunduk, wajahnya berubah muram. Saya mungkin nggak punya banyak waktu lagi, lanjut ayah Aira. Dan saya nggak minta yang muluk-muluk, saya cuma pengen tahu kalau ada seseorang yang bisa jagain anak saya. Bukan karena dia perempuan, bukan karena dia butuh dilindungi, tapi karena saya tahu di balik kekuatannya itu dia punya luka-luka yang dia sembunyikan. Sunyi sejenak, menatap pria tua di hadapannya itu, mantan preman katanya. Tapi malam ini dia terlihat seperti ayah yang paling lembut di dunia. Aira mungkin gak pernah cerita, tapi waktu ibunya meninggal, dia yang paling kuat. Dia gak nangis di depan siapa-siapa, dia tetap sekolah, tetap senyum, tapi saya tahu dia nyimpen semuanya sendirian. Ray menahan nafas, hatinya mulai terasa sesak. Kalau suatu hari nanti saya nggak ada dan kamu masih di sisinya, tolong jagain dia ya, jangan biarin dia kuat sendirian. Ray menggenggam tangan ayah Aira dengan pelan. Saya janji, Pak, selama saya bisa, saya bakal ada buat dia. Ayah Aira menepuk bahu Ray, senyum tipisnya muncul walau lelah. Saya suka kamu, bukan karena kamu CEO atau karena ganteng kayak artis Korea, tapi karena kamu bikin Aira tertawa. Itu sudah cukup buat saya. Suara dari dapur kembali terdengar. Gelak tawa Aira dan Aluna membuat suasana malam itu terasa lebih ringan. Tapi di antara tawa itu ada satu janji sunyi yang terucap malam ini. Sebuah janji antara dua laki-laki, satu yang hampir pergi dan satu yang akan tinggal untuk menjaga yang ditinggalkan. Bersambung.